setelah masuk ke Teresia, dia masuk ke inkubator dan kami tidak bisa melihat dia sama sekali. Dan pada saat masuk itu udah nggak bisa lagi, urat nadinya itu udah nggak bisa lagi dilihat gitu ya. Sampai ada beberapa suster itu udah mencoba untuk mencari urat nadinya, itu udah nggak kelihatan sama sekali, udah nggak kelihatan. Dan seorang suster, ada yang suster yang berpengalaman sekali, dia udah pulang ke rumah, lalu dia ditelepon dan dimintain tolong. Dia sampai, kebetulan ada pendeta datang untuk menjenguk kami juga di situ. Lalu kami berdoa dan penyerahan diri lah. Kami doa benar-benar, mertuaku juga doa, apapun itu kami ikhlaskan, apapun yang terjadi kami serahkan sama Tuhan. Kami percaya bahwa Keiko ini akan sehat-sehat aja gitu loh. Lalu dicoba sama dokter yang senior itu, kami sambil menunggu dia. Tadinya kami berdoa dan dia langsung datang, puji Tuhan. Lalu sampai dia di rumah sakit, dia langsung masuk ke ruangan Keiko, dan saya memang hanya mertua saya yang masuk waktu itu dan suami saya disuruh tunggu di luar. Dan mereka keluar dan mereka mengatakan kalau jarumnya sudah masuk dan Keiko udah baik-baik saja. Ingat saja Keiko harus ditinggal di sana untuk sementara karena dia harus diberikan cahaya, kata mereka seperti itu. Dan sampai 1 minggu si Keiko di dalam ruangan tersebut, dan saya bolak-balik terus sampai jahitan saya itu kebuka ya, karena kan udah nggak mikirin diri sendiri lagi, nggak ada kepikiran sama sekali sama diri saya sendiri gitu, memikirkan hidup saya aja enggak gitu. Yang saya pikirkan tuh, waduh Tuhan Yesus, gimana ini anak saya gitu kan. Saya udah bingung sekali, benar-benar nggak tahu harus bagaimana waktu itu pikiran saya. Seketika mertua saya melihat hal seperti itu, mungkin mereka rembukan dengan suami saya juga karena mereka orang kedokteran kali ya, di dunia kedokteran. Jadi mereka tahu lah, namanya orang awam pasti shock ya, kalau tahu ininya pasti shock. Lalu kita bawa ke rumah, Keikonya udah mulai fine-fine aja gitu, udah mulai membaik kondisinya. Dan sampai pulang ke rumah pun tuh saya tidak dikasih tahu kalau Keiko itu ada sakit jantung, sama sekali tidak dikasih tahu. Sampai akhirnya mertua saya bilang, kamu kan tidak berpengalaman untuk mengurus anak, kayak gitu. Gini aja, biar mama aja yang ngurusin sama mbak-mbak, ada mbak di sini juga, ada mama. Udahlah biar mama aja yang ngurusin si Keikonya. Kamu pergilah menghilangkan stres atau relaksasi lah katanya gitu kan. Cari kegiatan yang membuat kamu tuh bisa membuat kamu semangat. Nah, kebetulan waktu itu saya pikir, wow iya juga ya, 3 bulan nih saya di sini, karena kata mertua saya anak saya baru bisa dibawa ke Jakarta setelah umurnya 3 bulan. Nah, saya pikir iya juga ya, benar juga nih. Saya ngapain kalau memang seperti itu gitu kan. Jadi mertua saya tuh berusaha supaya saya tuh tidak berhubungan langsung dengan anak saya, supaya saya tidak curiga gitu dengan keadaan anak saya gitu, keadaan Keiko gitu kan. Jadi suami saya bilang, iya ikutin aja kata mama gitu kan, kamu ikut les kek atau apa kek yang buat kamu tuh happy gitu kan. Jadi ya udah, saya pikir ya udah deh, kalau gitu memang keinginan mereka, ya udah saya coba deh les kursus menjahit, kalau nggak salah waktu itu ada di pasar ya kan. Saya coba deh untuk hilangin kesepian gitu kan. Jadi nggak ini juga kan, nggak stres juga, karena saya kan kemarin mau wisuda, lahiran, kayak udah full gitu kan. Nah, saya mau cari kegiatan yang buat saya tuh bisa relax gitu. Lalu setelah Keiko umur 3 bulan, saya juga udah selesai kursusnya 2 bulan waktu itu. Saya bawalah ke Jakarta si Keikonya. Nah, seketika sampai di Jakarta itulah
kata papa saya telepon setelah satu hari saya sudah sampai di Jakarta, Mei, nanti adikmu si Agus ya akan datang dari Bandung sama si Ica. Ica itu dulu masih pacaran sama si Agus. Nah si Ica itu ke adikku Ica sekarang udah jadi istrinya si Agus. Kalau dulu mereka masih pacaran, jadi mereka berdua dari Bandung khusus untuk datangin aku ke apartemen untuk nemenin untuk check up Keko. Coba kamu bawa dulu lah ke rumah sakit jantung. Hah, kaget dong. Kenapa Keko harus dibawa ke rumah sakit jantung? Keko baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Kenapa dia dibawa ke rumah sakit jantung dan Keko gemuk? Gak ada masalah. Saya bilang seperti itu. Oh enggak, hanya periksa biasa aja. Siapa tahu ada sakit sesuatu. Karena kan dianya itu disuruh dokter Sabar tuh untuk periksa jantung dulu ke jantung anak. Kita coba aja, bukan berarti ada apa-apa, kata mertuaku gitu, menghibur gitu kan, menenangkan aku gitu. Nah setelah adikku sampai, kami langsung pergi ke rumah sakit Harapan Kita, ketemu sama dokter Popi kalau nggak salah kemarin itu. Iya, dokter Popi. Lalu kami nunggu beberapa saat, lalu kami dipanggil. Nah kami bertiga masuklah ke ruangan dokter Popi, dan dokter Popi menyatakan kalau Keko sakit jantung, dan jantungnya itu benar-benar sudah parah. Jadi ada istilah kedokterannya, mungkin nanti bisa aku tunjukin juga hasil pemeriksaan dia waktu itu ke kalian. Wah, benar-benar di saat dia dinyatakan sakit jantung saja, saya nggak bisa mikir sama sekali, dan saya nggak bisa bertanya sama sekali, dan saya juga nggak bisa ngomong apa-apa pun. Asli, saya benar-benar nggak bisa bilang apapun, blank. Lalu tiba-tiba gelap, dan saya nggak kuat gitu. Saya lagi gendong Keko dan saya nggak kuat mendengarkan itu. Sampai akhirnya tuh saya lama mungkin di situ ya kali saya sadar, dan adik saya juga panik. Mereka berdua panik dan mereka menghibur saya, benar-benar menghibur saya. Mereka bilang besok kita atau lusa kita kesini lagi kakak, kalau sudah kuat kita periksa lagi lah kak, kita coba cek, kita EO lagi, echo, udah tuh kita coba periksa dengan benar. Ini kan baru prediksi, belum di ekonya besok atau lusa, sekuat kakak lah. Jangan kakak jangan kakak yang lemah. Kalau kakak lemah gimana? Si Keko kak dia kuat gitu kan. Kakak harus kuat. Kalau kakak nggak kuat ya udah Keko gimana gitu. Itulah kata-kata adik-adik saya waktu itu. Ya akhirnya itu membuat saya memberikan keberanian saya pelan-pelan untuk menguatkan kaki saya untuk bergerak untuk pulang. Saya sudah sampai di rumah waktu itu. Astagfirullah Tuhan, apa ini? Saya nggak kuat gitu. Saya benar-benar nggak kuat. Membayangkan anak saya sakit jantung aja sampai dikatakan harus operasi berkali-kali, itu membuat saya tuh, waduh, ampun deh, saya nggak bisa berpikir sama sekali. Dia harus 5 kali operasi. Bayangkan, dia di umur 8 bulan, umur 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai umur 5 tahun dia 5 kali operasi. Dan itu wow, yang awalnya tuh dikatakan sama dokter cuma 2 kali operasi aja, tiba-tiba seketika kejadian yang kenyataan itu adalah 5 kali operasi. Wah, asli saya tidak punya kekuatan apapun
sisi lain saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan saya teruskan, ya saya berpikir ini si Keko tuh gak sakit, dia gemuk banget, gak mungkin lah dia sakit, ya kan? Dia aja sehat, gemuk. Kalau dia seandainya gak gini loh, anak-anak jantung yang saya tahu nih, setelah saya beberapa kali ke rumah sakit Harapan Kita, rata-rata mereka menghitam, kurus. Tapi si Keko yang anak saya itu nggak seperti itu, dan dinyatakan lebih parah daripada anak-anak yang saya temui gitu. Waduh, saya tuh gimana gitu. Setiap kali saya ke rumah sakit, saya selalu menangis. Saya memandang Keko di rumah, air mata saya keluar. Membayangkan dia operasi itu, aduh, saya nggak sanggup. Di usianya yang masih dibilang dini, dia harus mengalami hal yang sangat saya bayangkan aja tidak gitu. Saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus mendapatkan percobaan seperti ini? Saya tahu mungkin saya adalah orang yang sangat banyak dosa. Begitu juga dengan mungkin suami saya. Tapi apakah pantas membalas kebodohan saya, kesalahan saya kepada anak sekecil dia? Di situ saya merasa Tuhan tuh gak adil. Gimana sih Tuhan? Kenapa dia gak menjawab doa saya gitu? Kenapa dia gak menguatkan saya? Kenapa dia memberikan saya percobaan di luar dari yang kemampuan saya gitu? Lalu saya berangsur-angsur itu udah mulai, bener gak sih nih Tuhan ada gitu? Sampai pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk saya itu untuk, wah ini gak benar nih. Tapi satu hal, ketika saya semakin dalam kesedihan saya, ada seorang pendeta yang menguatkan saya yang berkata seperti ini, Tuhan tidak akan pernah memberikan kamu suatu ujian di luar dari kemampuan kamu. Apapun itu, walaupun iblis pun mencobai kamu, tapi kalau tidak seizin dengan Tuhan, itu tidak akan terlaksana. Untuk meningkatkan level keimanan kita, Tuhan pasti akan menguji iman kita sampai di mana. Abraham aja, dia rela memberikan anaknya yang sulung untuk dijadikan korban sembelihan. Tapi Tuhan tahu kekuatan Abraham di mana. Tuhan gantikan lebih dari apa yang dipikirkan dari Abraham. Nah, setelah pendeta itu berkata seperti itu, ya akhirnya itu saya menguatkan diri.